Lampung Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang terbentuk pada tanggal 16 Agustus 1991 yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara. Kabupaten dengan ibu kota Liwa ini terletak di dataran tinggi dengan topografi alam, bukit, dan pegunungan. Daerah penghasil kopi Robusta terbesar di Lampung bahkan di Indonesia ini memiliki objek wisata yang beragam. Mulai dari wisata alam, wisata petualangan, pegunungan dan danau ada di sini. Karena letaknya yang tinggi, Lampung Barat sering dijuluki dengan negeri di atas awan. Daerah yang juga disebut dengan bumi Skelabrak ini memiliki eksotisme, pesona, dan potensi alam tersendiri. Kehidupan masyarakatnya yang masih kental dengan budaya dan tradisional menambah keunikan dan daya tarik. Bahkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno telah berkunjung pada September 2021 lalu, di mana salah satu desa wisata di Lampung Barat yaitu Kampung Kopi Rigis Jaya menjadi nominasi Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021, yang akhirnya Kampung Rigis Jaya berhasil menyisihkan ratusan bahkan ribuan kandidat dengan mendapatkan predikat juara 3 Desa Wisata Rintisan se-Indonesia. Dan di episode kali ini, channel ini akan menyajikan informasi tentang Danau Ranau yang menjadi salah satu pesona alam Lampung Barat. Namun sebelum ke Danau Ranau, tak lengkap rasanya jika tak singgah ke puncak rest area Lampung Barat. Menempuh sekitar 4 jam perjalanan dari kota Bandar Lampung ke arah kota Liwa dengan melewati kota Bumi dan Bukit Kemuning hingga akhirnya sampai ke rest area Sumber Jaya yang kini telah menjelma menjadi spot wisata Lampung Barat. Rest area seluas 0,6 hektar ini terletak di Jalan Lintas Sumatera Puncak Sumber Jaya, Lampung Barat. Rest area ini memiliki amenitas berupa coffee shop, Masjid Jami Aminatul Jannah, dan sarana lainnya. Masjid Jami Aminatul Jannah adalah salah satu masjid terindah di Lampung. Masjid yang didirikan tahun 2011 ini berdiri di atas lahan seluas 2 hektar dengan luas bangunan 50 meter persegi dan telah menjadi destinasi wisata religi. Dengan arsitektur bangunan yang ikonik dan artistik serta letaknya di rest area, sehingga selain beribadah, banyak wisatawan yang beristirahat di masjid ini sambil menikmati suasana pagi. Terdapat beberapa penjual makanan yang siap selama 24 jam melayani pengunjung. Untuk penikmat kopi, tempat ini sangat cocok. Beberapa kedai menyediakan kopi khas Liwa. Liwa sendiri merupakan daerah yang dikenal sebagai penghasil kopi luwak. Selain itu, terdapat pula tugu patung Muli Batin yang merupakan gambaran masyarakat Lampung Sai Batin, yaitu suku Tumi dari Gunung Pesagi dalam kerajaan yang digambarkan oleh Muli atau Putri, tentang kehidupan masyarakat Skelabrak yang makmur dan sejahtera. Tugu ini berada di ketinggian 930 meter di atas permukaan laut dengan dikelilingi bukit dan pegunungan serta background hutan lindung Register 45 yang menyegarkan mata. Tugu ini selesai dibangun pada tahun 2015. Tak jauh dari lokasi Tugu Patung terdapat nomenklatur bertuliskan Bumi Skelabrak. Skelabrak sendiri adalah sebuah kerajaan yang telah berdiri selama lebih dari 13 abad, di mana hingga saat ini masih mewariskan keturunan yang terus melestarikan adat dan budaya Skelabrak meski secara politik tidak lagi memiliki wewenang. Eksistensi kerajaan adat Paksipak Skelabrak sering terlihat pada gelaran Festival Skelabrak yang merupakan ajang tahunan pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan kini telah menjadi satu dari 110 event yang masuk dalam Karisma Event Nusantara yang diluncurkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Festival Skelabrak menjadi satu-satunya festival di Provinsi Lampung yang masuk program ini. Secara etimologi, terdapat beberapa versi dan arti dari kata Skelabrak. Pertama, Sakaladra yang berarti titisan dewa. Kedua, Sagaradrat yang berarti genangan air yang luas. Ini merujuk ke Danau Ranau. Yang ketiga, Skalabrak yang berarti tumbuhan skala dalam jumlah yang banyak dan luas. Tumbuhan ini banyak terdapat di pesagi dan dataran tinggi. Dan sejenak menengok sejarah ke masa lampau, di mana kisah kejayaan kerajaan Skalabrak tercatat hingga ke negeri Cina. Kerajaan Skelabrak diperkirakan berdiri pada abad 3 Masehi. Kerajaan ini mengalami 2 era, yaitu era Hindu-Buddha dan era Kesultanan Islam. Para pakar purbakala seperti Groneveld, L.C. Westerning, dan Helvitz memiliki bukti-bukti dan argumen bahwa Skelabrak merupakan cikal bakal bangsa Lampung.
Dalam catatan kitab Tiongkok kuno yang disalin oleh Grunewald ke dalam bahasa Inggris, bahwa antara tahun 454 dan 464 disebutkan kisah sebuah kerajaan Kendali yang terletak di antara Pulau Jawa dan Kamboja. Kemudian Profesor Wang Gungwu dalam majalah ilmiah Journal of Malayan Branch of the Royal Asiatic Society dengan lebih spesifik menyebut bahwa kerajaan Kendali mengirimkan utusannya ke negeri Cina 7 kali, yaitu pada tahun 441, 455, 502, 518, 520, 560, dan tahun 563 Masehi. Menurut cerita, kerajaan Skalabrak dihuni oleh Buai Tumi dengan ibu negeri atau ibu kota di Kendali dan agama resminya adalah Hindu Bhairawa. Kemudian di sekitar abad 16 Masehi, kerajaan ini mengadopsi agama Islam yang dibawa empat empu dari Pagaruyung. Hal ini dibuktikan dengan peninggalan batu kepampang, altar, bebatuan, dan peninggalan lainnya yang tersebar di Kendali, Batu Berat, Sukau, dan lereng Gunung Pesagi. Kerajaan Skalabrak menjalin kerjasama perdagangan dengan kerajaan lain di Nusantara, bahkan dengan India dan Cina. Profesor Oliver William Walters dari Universitas Cornell dalam bukunya Early Indonesia Commerce Cornell University Press Ithaca, New York 1967 halaman 60 menuliskan bahwa ada dua kerajaan di Asia Tenggara yang mengembangkan perdagangan dengan Cina pada abad ke-5 dan ke-6 Masehi, yaitu Kendali di Andalas dan Holotan di Jawa. Dalam catatan dinasti Liang tahun 502 hingga 556 Masehi disebutkan pula tentang letak kerajaan Skalabrak yang ada di selatan Andalas dan menghadap ke arah Samudra Hindia. Kemudian dari prasasti Hujung Langit Hara Kuning bertarik 9 margasira 919 caka yang ditemukan di Gunung Tenuar Liwa terpahat nama raja di daerah Lampung yang pertama kali. Prasasti ini terkait dengan kerajaan Skalabrak kuno yang masih dikuasai oleh Buai Tumi. Nama raja tersebut tercantum pada baris ke-7. Menurut pembacaan Profesor Dr. Louis Charles Damais, nama raja tersebut adalah Baginda Sri Haridewa. Lebih jauh lagi, kerajaan Skalabrak Hindu adalah cikal bakal kerajaan Sriwijaya, di mana seorang keturunan kerajaan Skalabrak Hindu adalah pendiri dari dinasti Sriwijaya, yaitu Dapuntahyang Srijaya Naga, yang memulai dinasti Sriwijaya awal dengan ibu negeri Minanga, Komering. Bukti lain dari catatan Itsing, orang bisu Cina yang dikenal sebagai seorang penjelajah. Itsing pernah berkunjung ke Skalabrak setelah kunjungannya ke kerajaan Sriwijaya. Bitsu Ising menyebut Tulang Pohuang untuk penghuni negeri Skalabrak. Dalam bahasa Cina Hokian yang dituturkan oleh Itsing, Tulang Pohuang berarti orang atas atau orang-orang yang berada di tempat yang tinggi di atas lereng pegunungan. Kemudian dalam buku The History of Sumatra yang ditulis oleh William Marsden 1779 tentang asal-usul penduduk asli Lampung, disebutkan sumber penduduk Lampung berasal dari arah gunung yang tinggi dan sebuah danau yang lapang. Danau tersebut adalah Danau Ranau dan gunungnya adalah Gunung Pesagi yang merupakan gunung tertinggi di Lampung. Berada di ketinggian atau altitude 540 meter di atas permukaan laut, serta menjadi danau terbesar kedua di Sumatera setelah Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Ranau menjadi kebanggaan dua provinsi kakak beradik, yaitu Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan. Secara teori ilmiah, Danau Ranau terbentuk dari proses tektonik dan vulkanik atau dari gempa besar dan letusan gunung berapi purba sekitar 55.000 tahun yang lalu yang kemudian menghasilkan cekungan yang dalam. Menurut hasil penelitian, Danau Ranau memiliki kedalaman maksimal hingga 229 meter dengan luas danau 125,9 km persegi dan memiliki panjang 16 km serta lebar 8 km. Danau yang terbentang dan dikelilingi bukit barisan antara Lampung dan Sumatera Selatan ini memiliki volume air mencapai 21,95 km kubik dan telah menjadi habitat dari 120 spesies ikan air tawar dengan keanekaragamannya. Keindahan Danau Ranau juga diperkaya dengan adanya pemandangan Gunung Seminung dengan ketinggian 1881 meter di atas permukaan laut. Secara geografis, topografi Danau Ranau adalah perbukitan yang berlembah yang menjadikannya memiliki cuaca yang sejuk. Gunung Seminung sendiri sama halnya seperti Gunung Merapi merupakan gunung antar provinsi.
karena secara administratif terletak di Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, dan Kecamatan Ranau, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk menuju ke Danau Ranau membutuhkan waktu tempuh sekitar 8 jam perjalanan dari kota Palembang dan 6 jam perjalanan dari kota Bandar Lampung. Selain sebagai objek wisata, masyarakat sekitar memanfaatkan danau ini sebagai sumber air atau irigasi dan budidaya perikanan. Ada beberapa jenis ikan di danau ini, diantaranya ikan mujair, kepor, palau, kepiat, semah, dan ikan harongan. Menurut cerita, nama Danau Ranau terbentuk karena banyaknya tumbuhan yang bernama ranau yang tumbuh di sekeliling danau ini, hingga masyarakat menyebutnya dengan Danau Ranau. Namun versi lain menyebut bahwa arti ranau sendiri adalah danau atau air yang luas seperti laut. Masyarakat Lampung di sekitar danau jika mengucapkan ingin pergi ke danau, mereka mengucapkan haga mi hanau. Jadi secara etimologi, Danau Ranau mengalami pengulangan kata dengan makna yang sama, yaitu danau-danau, sehingga ada yang menjulukinya dengan danau tanpa nama. Dengan luas 125,9 km persegi, sepertiga danau ini masuk Kabupaten Lampung Barat, sedangkan 2/3-nya masuk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Meski terpisah dalam 2 provinsi, namun masyarakat sepanjang daerah Danau Ranau memiliki adat istiadat yang hampir sama, yaitu Saibatin. Hal ini bukan sesuatu yang aneh karena dahulu daerah Lampung adalah bagian dari Provinsi Sumatera Selatan. Pada tanggal 18 Maret 1964, Lampung memisahkan diri dari Provinsi Sumatera Selatan dan resmi menjadi provinsi sendiri. Danau Ranau dari sisi Kabupaten Oku Selatan maupun dari sisi Lumbok Seminung Lampung Barat sama-sama indah dan mempesona. Jika dari sisi Oku Selatan telah banyak dikembangkan menjadi berbagai destinasi wisata mulai dari Pantai Pelangi, Pantai Bidadari, Pusri Ranau, dan lain-lain, maka dari sisi Kecamatan Lumbok Seminung Lampung Barat, pengunjung akan merasakan sensasi Danau Ranau tempo dulu dengan rumah-rumah panggung khas tempo dulu, tepatnya di Pekon Sukabanjar dan sekitarnya. Di tepian Danau Ranau juga telah terdapat beberapa penginapan, yaitu Seminung Lumbok Resort, Kota Batu di Banding Agung, dan Cottage PT Pusri di Sukamarga. Danau Ranau dari sisi Kecamatan Lumbok Seminung Lampung Barat ibarat surga tersembunyi di tengah rimbunnya hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan seluas 350.000 hektar. Taman hutan ini telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia. Air danau yang jernih dan biru membuat sebagian pengunjung tergoda untuk berenang di tepian danau. Keindahannya menjadi lengkap dengan tepian berpasir dan kerikil putih yang memingkai indah danau ini laksana pantai dan lautan. Lumbok adalah nama desa yang terletak di Kecamatan Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat. Desa di tepi danau ini sangat permai dan telah ditetapkan sebagai desa wisata yang menawarkan ketenangan. Banyak terdapat lesehan di pinggir Danau Ranau yang berada di Pekan Lumbok yang menyajikan kuliner khas Danau Ranau dengan menu andalan iwak mujair hanau. Dengan menu olahan, papenyok, dipanggang, dipindang, dan sebagainya. Ikan mujair di sini berbeda dengan ikan mujair dari tempat lain. Ikan Danau Ranau memiliki karakteristik yang lebih gurih dan berlemak dibandingkan dengan ikan yang dibudidayakan di kolam tanah atau ikan tangkapan sungai. Pesona Danau Ranau kian sempurna dengan Gunung Seminung dan tebing serta barisan perbukitan yang seolah menjadi pagar pembatasnya. Hamparan sawah dan perkebunan warga semakin menambah kesan permai. Selain itu, terdapat sebuah daratan di tengah danau, yaitu Pulau Marisa, yang menjadi pusat sumber air panas yang dipercaya memiliki banyak khasiat karena mengandung banyak mineral. Jika pengunjung ingin membeli ikan yang masih hidup dan segar, pengunjung dapat langsung membelinya di tempat budidaya ikan keramba di Danau Ranau. Masyarakat setempat memanfaatkan danau sebagai tempat budidaya ikan keramba jaring apung. Keramba adalah keranjang atau kotak wadah budidaya ikan. Ini adalah suatu cara pemeliharaan ikan maupun hewan air di mana kerangkanya dibuat dari bambu, kayu, pipa paralon ataupun besi yang biasanya berbentuk persegi dan diberi jaring, serta dilengkapi dengan pelampung berupa drum plastik maupun styrofoam agar terus mengapung di permukaan air. Kerangka dan pelampung berfungsi sebagai penahan jaring agar tetap terbuka dan berada di permukaan air, sedangkan jaring tetap tertutup di bagian bawah yang digunakan untuk memelihara ikan dalam kurun waktu beberapa bulan.
Di balik segala pesona dan keindahannya, Danau Ranau menyisakan segudang cerita yang melegenda pada masyarakat sekitar danau. Tak sedikit cerita dan legenda yang ada bernuansa magis. Mulai dari cerita terbentuknya Danau Ranau, naga emas penghuni danau, hingga ke tokoh sakti si Pahit Lidah dan si Mata Empat. Menurut cerita legenda yang beredar turun-temurun, asal-usul terbentuknya Danau Ranau berasal dari pohon ara raksasa berwarna hitam. Cerita berawal ketika masyarakat berbagai penjuru daerah berkumpul di bawah pohon ara raksasa untuk mencari sumber air. Konon, pada masa itu warga mengalami kesulitan air bersih. Dan berkumpulnya masyarakat dari seluruh pelosok ini terjadi setelah menerima petunjuk atau kabar berita bahwa jika ingin mendapatkan sumber air, masyarakat harus menebang pohon ara raksasa tersebut. Kemudian masyarakat pun berbondong-bondong datang ke pohon ara raksasa ini dengan membawa perbekalan makanan. Setelah berkumpul, mereka sepakat untuk menebang pohon ara raksasa tersebut. Namun mereka bingung bagaimana caranya untuk menebang pohon ara raksasa. Kemudian muncullah seekor burung dan hinggap di atas puncak pohon ara. Burung tersebut memberikan petunjuk bahwa jika ingin menebang pohon ara raksasa, mereka harus menggunakan alat yang bentuknya mirip dengan kaki manusia. Masyarakat pun bergotong royong membuat alat dari batu dan menggunakan gagang dari kayu. Setelah berbulan-bulan, pohon ara raksasa ditumbangkan. Dari lubang bekas pohon ara raksasa tersebut mengeluarkan air yang akhirnya meluas hingga membentuk danau. Setelah tumbangnya pohon ara raksasa, serpian pohon ara yang melintang besar bersama batu dan tanah akhirnya menjadi bukit yang kini ada di sekeliling Danau Ranau. Satu di antaranya membentuk Gunung Seminung. Sedangkan air panas yang ada di Danau Ranau dipercaya terbentuk akibat amarah makhluk halus penghuni Gunung Pesagi yang marah begitu mengetahui pohon ara raksasa dirobohkan warga. Sehingga makhluk halus tersebut pun meludahi danau yang akhirnya membuat sebagian air danau berubah menjadi panas. Dan entah berkaitan atau tidak, sebuah tugu yang berdiri di ibu kota Lampung Barat Liwa dinamai Tugu Ara. Cerita legenda lainnya adalah keberadaan naga emas penghuni danau. Cerita ini mengisahkan tentang seekor naga besar bersisik emas yang menjaga Danau Ranau. Naga ini awalnya adalah naga yang jahat karena sering merugikan dan mencelakakan masyarakat sekitar. Naga tersebut sering menculik manusia dan merampas hewan ternak milik penduduk. Hingga pada suatu ketika, seorang pemuda bernama Rakyan Sukat melakukan pertapaan dan berhasil mengalahkan sang naga. Namun Rakyan Sukat harus rela menderita penyakit aneh akibat kutukan sang naga. Atas petunjuk yang maha kuasa, Rakyan Sukat pun kembali bertapa di sekitar Danau Ranau. Dan sang naga yang dulu ia kalahkan kembali muncul. Namun kali ini sang naga telah menjadi baik dan menolong Rakyan Sukat dengan menyembuhkan penyakitnya. Sejak saat itu, masyarakat di sekitar Danau Ranau percaya naga itu akan muncul ke permukaan dan memberikan teguran apabila masyarakat sekitar Danau Ranau berniat melakukan perbuatan jahat. Versi lain menyebutkan bahwa Danau Ranau sejatinya terhubung dengan Danau Rakihan yang berada di Desa Ulu Danau, Kecamatan Sindang Danau, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Nama Danau Rakihan sendiri diambil dari nama leluhur masyarakat setempat, yaitu Syekh Saidi Rakihan, yang juga dikenal dengan sebutan Puyang Janggut Merah. Syekh Saidi Rakihan dipercaya memelihara 2 ekor naga emas yang bersemayam di dasar Danau Rakihan. Naga tersebut sering berpindah-pindah dari Danau Rakihan ke Danau Ranau melalui sungai di bawah tanah. Cerita mengenai Danau Ranau juga tak bisa dipisahkan dari legenda si Pahit Lidah dan si Mata Empat, karena diyakini di tepi Danau Ranau inilah kedua tokoh sakti itu dimakamkan. Si Pahit Lidah atau Selunting Sakti dan si Mata Empat adalah 2 pendekar yang menjadi legenda terkenal bagi masyarakat di kawasan Danau Ranau. Cerita legendanya bahkan meluas ke masyarakat Indonesia karena kisahnya pernah diangkat menjadi sebuah film layar lebar. Baik si Pahit Lidah ataupun si Mata Empat, keduanya merasa paling hebat satu sama lain. Pada suatu hari, si Mata Empat menantang si Pahit Lidah karena telah mengetahui kelemahan si Pahit Lidah, yaitu batang bambu kuning yang telah jadi jemuran. Dalam bahasa daerah setempat disebut beban aur kuning. Singkat cerita, karena tak berani berhadapan langsung dan takut dengan tulah ucapan si Pahit Lidah, si Mata Empat mengatur sebuah permainan licik di mana si Mata Empat dapat menggunakan 2 mata di belakang kepalanya.
Karena permainan licik si mata empat, si pahit lidah pun akhirnya tewas oleh bambu runcing dari beban aur kuning yang telah disiapkan oleh si mata empat. Si mata empat puas dan senang. Ia bisa membuktikan pada semua orang dirinya lah yang lebih sakti dari si pahit lidah. Namun tiba-tiba si mata empat penasaran mengapa lawannya itu mendapat julukan si pahit lidah. Benarkah lidahnya memang pahit? Karena begitu penasaran, ia pun memasukkan jarinya ke mulut si pahit lidah yang telah tewas dan mencicipi air liur si pahit lidah dengan jarinya. Ternyata rasanya pahit dan sangat beracun. Racun tersebut seketika menjalar ke seluruh tubuh si mata empat. Si mata empat pun akhirnya tewas di tempat yang sama dengan si pahit lidah. Makam keduanya diyakini berada di Pekonsol Banjar, Kecamatan Lumbok Seminung, Lampung Barat. Tepatnya di kebun warga bernama Maimunah yang berada persis di pinggiran Danau Ranau. Di sini terdapat dua buah batu besar, di mana satu batu telengkup diyakini sebagai makam si pahit lidah dan satu batu berdiri sebagai makam si mata empat. Makam ini juga memiliki seorang juru kunci. Di desa Sukabanjar juga masih banyak terdapat hewan rusa yang hidup liar di hutan sekitar kawasan Sukabanjar. Rusa-rusa itu bahkan sering bertemu dengan masyarakat dan dijaga oleh masyarakat. Tidak diperbolehkan ditangkap atau diburu. Ini adalah wawarahan dari sebuah perjanjian lama yang terjadi di zaman para pendahulu ratusan tahun silam. Segala pesona alam dan berbagai kisah legenda yang menyertainya seolah telah menyatu dengan suasana yang ada. Tak lekang waktu dan sebagian tetap menyisakan misteri meski masa telah berganti masa. Demikian episode kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Lampung say kayo rayo. Lampung say